Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lia Mulyasaroh dari Prodi PGMI 3A Institut Agama Islam Darussalam. Di sini saya akan melaksanakan tugas resume saya mengenai sumber belajar. Langsung saja teman-teman. Menurut Association for Education and Communication Technology, sumber belajar adalah segala sesuatu yang secara fungsionalnya dapat dimanfaatkan dan dipergunakan untuk menunjang, memelihara, dan memperkaya sumber belajar. Nah, sumber belajar dapat berupa benda nyata, sistem pelayanan, teknik, produser, bahan pembelajaran, dan lingkungan. Selain itu, sumber belajar tidak hanya terbatas pada bahan dan alat saja, tetapi sumber belajar itu mencangkup tenaga, biaya, dan fasilitas. Nah, teman-teman, fungsi penggunaan sumber belajar itu ada beberapa nih. Yang pertama, untuk mengoptimalkan tujuan pembelajaran. Yang kedua, untuk mendorong peserta didik agar dapat belajar secara mode inquiry dan experience. Dan yang terakhir, meningkatkan produktivitas pembelajaran. Nah, selain itu juga dari sisi perancangan, sumber belajar itu dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah by design, yaitu sumber yang dirancang secara khusus atau dikembangkan sebagai komponen sistem instruksional untuk memberikan fasilitas pembelajaran yang terarah dan berbasis formal. Sedangkan by utilization yaitu sumber belajar yang tidak didesain secara khusus dalam kepentingan pembelajarannya. Nah, di sini ada jenis sumber belajar berdasarkan kategori perancangannya. Kategori sumber belajar yang pertama adalah pesan. Dirancang seperti apa yang akan kita memberikan kepada siswa atau materinya. Dimanfaatkan seperti cerita rakyat, dongeng, dan sebagainya. Yang kedua adalah orang. Dirancang oleh mahasiswa ataupun guru ataupun dosen dan dimanfaatkan seperti narasumber, tokoh, dokter, dan sebagainya. Yang ketiga adalah bahan. Dirancang seperti kaset, film, dan sebagainya. Dan dimanfaatkan seperti relief, candi, komik, dan sebagainya. Nah, yang keempat adalah peralatan. Peralatan ini dirancang seperti TV, kamera, papan tulis, dan dimanfaatkan seperti mesin, mobil, motor, dan lain-lain. Yang kelima adalah metode. Metode itu ada metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan lain-lain. Dan dimanfaatkan seperti memberikan pemaparan cerita rakyat. Dan yang terakhir adalah lingkungan. Lingkungan dirancang seperti ruangan kelas dan dimanfaatkan seperti halaman, seperti kebun, dan lain-lain juga. Nah, selain itu kriteria memilih sumber belajar itu ada dua. Ada kriteria umum dan ada kriteria khusus. Nah, kriteria umum itu bersifat ekonomis, praktis, mudah diperoleh, bersifat fleksibel, dan komponen sesuai dengan tujuan. Dan yang bersifat khusus adalah sebagai motivasi, pendukung untuk penelitian, observasi, dan analisis. Yang keempat, memecahkan masalah. Dan yang terakhir, sebagai alat metode atau strategi pembelajaran. Nah, strategi merancang sumber belajar itu ada 3. Yang pertama, mengidentifikasi. Yang kedua, kita harus sesuai dengan kemampuan guru dan harus sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh murid kita. Nah, produser perancangan sumber yang pertama analisis kebutuhan, tepat atau sesuai kriterianya. Yang kedua, penetapan sumber.
sesuai atau tidak dengan analisis kebutuhannya. Yang ketiga, pengembangan sumber belajar. Menghasilkan produk sumber belajar yang akan digunakan untuk proses belajar. Dan yang terakhir, evaluasi sumber belajar. Apakah yang kita lakukan itu berhasil dan apakah pelaksanaannya itu sesuai? Nah, teman-teman semua, adapun kedudukan sumber belajar, pelaksanaan. Sumber belajar sebagai penunjang awal dari pelaksanaan belajar, yaitu memberikan pengantar kepada murid kita apa yang akan kita laksanakan, apa yang akan kita paparkan, apa yang akan kita sampaikan. Dan proses pembelajaran yaitu menyampaikan apa materi-materi, menyampaikan apa ilmu-ilmu yang kita akan transfer kepada anak didik kita. Dan yang terakhir itu akhir, kita harus memberikan kesempatan kepada murid kita untuk bertanya ataupun menyimpulkan apa yang telah kita sampaikan. Nah, di situ kita bisa mengetahui apakah anak itu mengerti ataupun tidak. Nah, kerucut pengalaman menurut Edgar Dale yaitu kerangka mengetahui yang diperoleh secara dalam. Belajar dapat digambarkan oleh kerucut pengalaman. Kita kerucutkan dari bawah sampai atas. Contohnya teks, icon, plots, audio visual, picture, live audio, live presentasi, dan performs. Berarti itu sudah mengkerucut sampai atas. Dan perkembangan media berdasarkan generasi itu ada 3. Ada generasi pertama, kedua, dan ketiga. Kita lihat generasi pertama pada zaman dulu, yaitu surat kabar ataupun majalah. Pada generasi pertama itu informasi hanya satu arah, tercetak, dapat langsung dibaca oleh kita di atas kertas ataupun papan. Daya rangsangnya rendah. Biasanya operasionalnya itu murah dan cara kerjanya mekanis dan elektronis. Sedangkan generasi kedua yaitu seperti radio, film, TV. Informasinya satu arah, dapat berbentuk audio ataupun audio visual ketika kita memutarnya dan kita bisa mengulanginya lagi. Itu ketika kita diputar, dapat dibaca ataupun didengar ketika disiarkan dan dapat diulangi lagi. Terdapat di TV ataupun radio, daya rangsangnya tinggi, operasionalnya mahal, dan cara kerjanya elektrik. Sedangkan generasi ketiga yaitu telematika komputer informasi. Informasinya 2 arah, dapat berbentuk audio ataupun audio visual ataupun kaset, dapat didengar dan dilihat ketika kita memutarnya dan dapat diulangi kembali, terdapat pada TV ataupun komputer, dan daya rangsangnya tinggi, biasanya operasionalnya juga mahal, dan cara kerjanya elektris. Nah, teman-teman semua, itu adalah resume yang saya bisa sampaikan, tapi ada satu media yang saya ingin lihatkan kepada teman-teman semua. Selamat menyaksikan, dan ini adalah media untuk anak sekolah dasar matematika. Jadi kalau kita susah menerapkan kepada anak, contohnya seperti ini deh. Coba deh teman-teman lihat, ini dia. Messi dan Aldo akan bermain sepak bola. Messi memiliki 4 bola dan Aldo memiliki 3 bola. Jika disatukan bola Messi dan Aldo, berapakah bola tersebut? Ya, benar, 7. Pada saat mereka berdua mau bermain, ternyata Messi mengeluarkan diri, tidak jadi bermain. Dan yang bermain hanya Aldo sendiri yang akan bermain. Nah, teman-teman semua sudah lihat kan video contoh tadi? Nah, itu adalah salah satu media untuk kita menerapkan cara berhitung kepada anak-anak kita dalam keadaan seperti sekarang, yaitu COVID ya.
Jadi segala sesuatu harus di rumah, belajar harus di rumah, mengaji harus di rumah, beribadah harus di rumah. Segala sesuatu harus di rumah karena untuk diri kita juga, untuk keamanan dari kita juga dan keamanan untuk keluarga. Tetapi selain itu kita harus tetap semangat walaupun keadaan kita sangat kritis gini. Tapi kalau dalam keadaan tatap muka, aku ada sedikit metode dalam berhitung. Contohnya pakai lidi. Ya, lidi. Siapa yang tahu lidi? Tidak mungkin tidak ada yang tahu ya. Yang suka dipakai untuk menyapu. Salah satunya kita contohkan kalau pakai lidi, cara mengaplikasikannya gimana ya? Itu mudah loh. Contohnya 3 kali 2. Oh, tambahan dulu deh. 3 tambah 2. 3 lidi ditambah 2 lidi. Jadi tinggal dihitung. 1, 2, 3, 4, 5. Tadi 3 kali 2. Kita 3 dan 3. 3 kali 2. Hitung lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu salah satu cara ataupun metode pembelajaran oleh Sapridi. Tapi saya juga ada satu lagi, menggunakan pisang. Nah, biasanya itu menggunakan semangka untuk operasi hitung bilangan cacah ya, bilangan pecahan. Itu bisa pakai semangka, jeruk ataupun apapun, tapi saya cuma ada pisang nih di rumah nih. Tapi bisa kita gunakan untuk media pembelajaran nih teman-teman semua. Kita contohkan Ani dan Doni. Mereka ada 2 nih, tapi pisangnya 1. 1 kalau dibagi kepada 2 jadi berapa ya? Kita potong. Nah, ini untuk Ani dan ini untuk Doni. Jadi mereka hanya dapat setengah saja. Kalau misalkan ada 4 orang, 2 dibagi 4 itu berapa ya? Ya, dibagi 4 nih, berarti 2 harus dibagi 4. Masing-masing dapat berapa ya? Nah, ini untuk Dani dan ini untuk Andi. Jadi masing-masing punya 2. Nah, berarti itu salah satu cara kita untuk menerapkan media pembelajaran. Jadi kalau offline bisa seperti pakai lidi ataupun buah-buahan, tapi kalau online itu bisa seperti pakai gambar tadi yang saya buat. Mungkin cukup sekian yang saya bisa tunjukkan, bisa paparkan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Saya Lia Mulyasoro undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.